Ramadan di Festival Pelajar Nusantara 2023 RRI Makassar dengan tema Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif, dan Tangguh untuk Indonesia Maju. Dan inilah MC kita, Nindi dan Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Festival Pelajar Nusantara. Luar biasa. Wow, keren sekali ya. Banget. Kita dipertemukan lagi setelah terakhir tahun kemarin, Ihsan. Benar, dan hari ini pastinya kita ada di tahun 2023 dan betul. Kita akan seru-seruan bareng seluruh pelajar yang ada di Sulawesi Selatan. Betul, dan kurang lebih hampir 30 sekolah 50 bahkan. Ya Allah, Masya Allah dari sekali. Bulukumba sampai Tanah Toraja. Wow, coba. Cakep. Oh, itu pantun ya. Sorry. Ulang dong. Dari Bulukumba sampai Tanah Toraja. Semua cakep. Itu yang ada. Ya Allah. Yang Oke. paling jauh dari sini di mana? Ada dari Goa. Dari Goa, Dari mana Goa, suaranya? Wey. Katanya ada yang dari Toraja. Dari Toraja. Dari Toraja ada. Ada. Ada sayang ada ya. Yes. Oke. Dan untuk hari ini pastinya di Festival Pelajar Nusantara 2023 dengan tema Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif, dan Tangguh untuk Indonesia. Dan sekali lagi ini jadi bukti nih untuk seluruh masyarakat luas Yes. bahwa RRI adalah wadah yang tepat untuk karya-karya anak bangsa, anak mudanya di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Betul? Betul dong, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk RRI Makassar. Tepuk tangan dong. Dan Yes. ini juga kita kumpulkan anak-anak yang ingin berkarya Yes. melalui lomba-lomba. Benar. Juga menjadi panitia langsung dari Festival Pelajar Nusantara ini. Jadi RRI Makassar ini berkolaborasi dengan seluruh para pelajar yang ada di Sulawesi Selatan untuk package acara ini dengan sangat luar biasa. Betul sekali. Yes. Dan bukan cuman pembukaan saja hari ini Ihsan Murad. Yes. Tapi kita juga ada talk show Talk yang show. akan sangat membantu para pelajar senusantara. Apalagi yang pengen menggali bakatnya di dunia entertain. Wow, kayak kita Waduh. berdua gitu ya. Kamu aja deh, aku kan cita-citanya jadi ini. Jadi apa? ibu pejabat. Oke deh. Bukan jadi internet. Beda kalau kita ngobrolin Oke. pejabat, kita mau Betul. say hi dulu buat Kabid Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nama Bapak Dr. Andas Harpansah MM. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Oke. Wih, Wah, luar cakep biasa. sekali bapaknya memakai topi khas Bugis. Iya. Iya, Oh tahu iya. juga Nindi, Tahu, alhamdulillah. saya nggak baru-baru banget sih sebenarnya. Ada kok isinya Kak. Oke, dan juga kita mau sapa untuk Bapak Kepala Stasiun LPP RRI Makassar. Selamat datang Bapak. Luar biasa Bapak Jaya, semangat ya Pak Jaya. Semangat. Gak kalah sama anak-anak pelajar Iya gitu ya. dong. Yes. Terus Dan juga- pastinya untuk hari ini juga Nindi kita akan live dari YouTube RRI Makassar. Betul. Yes. Dan juga pastinya radio kesayangan kita, tercintanya kita, ya kan? Benar. Di 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Betul. Oke deh Nindi. Wow. Oke, dan pastinya Terima kasih. selain hari ini juga Nindi pastinya ada besok dan sampai lusa karena bakalan ada lomba-lomba yang akan kita kasih tahu sama seluruh teman-teman para pelajar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah itu dia. Ada lomba apa? Fashion show. Wow, ketoknya udah ada nih. Boleh saya coba? Jangan. Jangan ya. Gak Nanti usah. saya yang menang. Iya. Nanti kamu jadi dewan jurinya aja. Ah boleh. Oke, boleh. Oke, ada Yes. lomba apa lagi? San? Ada lomba band. Oke, Ben. Waduh. Terus ada cerdas cermat juga. Ada entertainnya, ada juga edukasinya Benar. lewat lomba cerdas cermat. Tepuk tangan untuk RRI Makassar dong. Wah keren. Terus keren, ada keren, tarik keren. kreasi juga. Saya menari. Iya nggak? Oke. Terus ada juga yang lagi happening, ada Apa? e-sport. Oh my god. Yes. Nah ini Ya juga. ada yang lomba Mobile Legend. Kamu main kan? Aku main, Main. mobil-mobilan, boleh nggak? Jangan dong. Dan juga pastinya ada pameran sekolah dan juga di sini sudah ada di samping kiri dan kanan kita ini pameran food pastinya untuk kalian semua yang mau cari makanan, cari minuman, terus fashion juga ada. Ini semuanya hadir di RRI Makassar di Festival Pelajar Nusantara. Yes. Betul. Dan juga untuk kalian semua yang mau mengabadikan momen yang sangat luar Aduh, biasa ini. pengen banget di mana sih kakak butnya tuh mana? Ada dong di depan sana kamu boleh foto bersama Pixie. Iya. Bener. Oh bener gak ya? Oke, bener nggak? Yes. Pixie Pix.
Ya, fix. Oke deh. Pokoknya jadi hasil fotonya tuh fix cantik, fix cetar. Oke, Fix luar selai biasa. ya. Oke. Oke deh, dan ini pastinya untuk hari ini sebelum kita bersama-sama untuk memulai rangkaian acara untuk hari ini, kita undang dulu untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua para pelajar untuk boleh berdiri bersama. Kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon pada hadirin untuk dapat berdiri. Iya, jadi teman-teman juga untuk yang lainnya yang lagi ada di booth, kita konsentrasi sama-sama dulu. Mungkin boleh berdiri sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita bersama Indonesia Raya pastinya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yes, dan masih di Festival Pelajar Nusantara 2023. Wow, masih banyak lagi. Yes. Pastinya Rangkaian acara kita untuk hari ini, dan kita awali lagi Benar. dengan pesan dan motivasi dari Kepala Stasiun RRI Makassar. Kita undang Bapak Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Jaya Maulana Rukmantara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Harapansyah MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Struktural dan Fungsional RRI Makassar, Ibu dari Parvi, yang saya hormati Panitia Festival Pelajar Nusantara RRI Makassar, yang saya hormati angkasawan angkasawati RRI Makassar, para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang mendengarkan acara ini, Bapak Ibu Guru yang hadir, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mensupport anak-anak pelajarnya, para pelajar sekota Makassar dan sekitarnya, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan karyat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita hadir menyelenggarakan juga kegiatan Festival Pelajar Nusantara 2023. Tema FPN kali ini adalah Pelajar Bersatu Kreatif Tangguh untuk Indonesia Maju. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan tujuan diselenggarakannya Festival Pelajar Nusantara adalah dalam rangka mengembangkan kreativitas pelajar serta membangun interaksi sosial antar pelajar sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan motivasi dan pesan serta mengingatkan kepada seluruh pelajar se-Sulawesi Selatan bahwa orang hebat tidak selalu dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, kenyamanan, tetapi dibentuk melalui kesukaran, rintangan, dan tantangan-tantangan. Banyaklah belajar dan membaca buku agar bertambah pengetahuan. Jangan waktu kalian terbuang dengan sia-sia, hanya melakukan pekerjaan yang tidak produktif. Misalnya main games yang kelamaan, kegandrungan update di medsos, dan lain-lain. Sekali-sekali tidak apa-apa. Pilih dan bergaullah dengan teman-teman yang baik, karena semua tergantung dengan siapa kalian bergaul. Bergaul dengan teman baik akan membawa pengaruh yang positif dalam hidup kalian menuju kesuksesan. Jangan sering mengeluh, karena mengeluh akan melemahkan jiwa dan semangat belajar. Jangan gampang menyerah. Ingat, karena waktu kalian ketika masih bayi tidak pernah menyerah untuk terus mencoba berjalan. Karena itu haruslah terus berusaha fokus belajar untuk masa depan. Sekali lagi, jangan dilupakan untuk para pelajar. Rajinlah belajar. Pandailah mengelola waktu untuk belajar di sekolah dan di rumah. Aktif dan partisipatif di dalam kelas. Ikuti kegiatan organisasi ekstrakurikuler, antara lain pramuka, OSIS, dan lain-lain. Tidak hanya pada pelajaran di sekolah, tetapi mengembangkan di luar sekolah. Aktif mengikuti lomba-lomba agar terasah bakat dan minatmu. Yakinkan usaha tidak mengkhianati hasil. Salah satunya ada kesempatan pada hari ini, adik-adik pelajar ada lomba di festival Pelajar Nusantara ini. Bapak, Ibu, dan para pelajar serta hadirin yang berbahagia, akhirnya marilah kita saksikan bersama-sama rangkaian kegiatan dan lomba-lomba yang pesertanya dari seluruhnya pelajar. Ini adalah pesta pelajar. Kegiatan ini dilaksanakan sejak hari ini, yang nanti akan pembukaannya diresmikan oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober 2023, dan pada tanggal 25 Oktober 2023 akan dilanjutkan dengan ikrar pelajar seluruh Indonesia serentak se-Nusantara. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Akhirnya, kalau tadi MC mencoba untuk pantun, maka saya pada kesempatan ini saya ingin berpantun juga. Jangan lupa cakepnya. Makan sengkol di waktu fajar bersuara. Makannya di atas atap dengan gula aren. Peserta Festival Pelajar Nusantara
memang mantap dan keren. Sekali lagi, diizinkan sekali lagi. Teropong pistol untuk membidik, ditekan pelatuk dengan jari. Ingat, sekolah jadi tempat terbaik untuk tuntut ilmu dan meraih mimpi. Nonton konser Rizky Febian dan Mahalini, nontonnya di lapangan Karebosi. Sekian sampai di sini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kepala LPP RRI Makassar yang sudah berpantun, dibalas loh. Luar Dibalas biasa loh, tunai Bapak. loh sama Bapak Ihsan. Ya, itu spontan banget gitu ya. Oke, dan kita akan undang juga untuk memberikan sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita undang Bapak Dr. Andes Harpansa MM. Silakan. Tepuk tangannya dong. Luar biasa. Luar biasa loh Bapak ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala LPP RI Makassar bersama jajarannya. Yang saya hormati perwakilan dari Perfilman. Yang saya hormati para guru pendamping. Yang saya hormati para undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati seluruh pemirsa, pendengar RRI Pro 2 Makassar. Yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anakku semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkahnya lah sehingga alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan suatu acara yang sangat luar biasa, yaitu pembukaan Festival Pelajar Nusantara. Pertama-tama tentu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang sedianya beliau yang datang bersama dengan kita di sini, tetapi karena ada acara yang bersamaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau sehingga diamanahkan ke saya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada kita. Yang pertama, saya teringat tahun lalu pada acara yang sama, kebetulan saya juga diamanahkan untuk membuka ya akhir tahun. Alhamdulillah pada waktu itu memang sudah COVID sudah reda, jadi dimungkinkan untuk berkumpul. Dan pada hari ini juga alhamdulillah tidak ada lagi COVID dan kita kembali bersama-sama di tempat ini. Selanjutnya tentu kami mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada RRI ya, yang telah menyelenggarakan, telah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini tentu kita berharap banyak pihak yang melaksanakannya, termasuk RRI. Kenapa seperti itu? Karena salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah mencari bakat-bakat ya ananda di bidang seni. Dan tentu saja banyak bakat-bakat terpendam yang ada di sekolah, tetapi mungkin tidak punya kesempatan, tidak ada kegiatan, tidak ada sarana, tidak ada tempat yang bisa menyalurkannya. Dan alhamdulillah pada hari ini RRI mengambil peran untuk itu.
Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada RRI atas pelaksanaan kegiatan Festival Pelajar Nusantara. Tadi Pak Kepala menyampaikan bahwa dalam rangkaian acara ini ada juga nanti akan diadakan ikrar, ya, ikrar pelajar. Ini memang sangat-sangat dibutuhkan di era kekinian, ya. Ikrar pelajar itu dalam artian bahwa kita, ananda semua pelajar harus lebih baik, ya, dari sebelumnya, baik dari pengetahuan maupun dari akhlak, termasuk dari prestasi di non akademik, seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kalau di sekolah itu, ya, ada program pemerintah pusat yang di dalamnya ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, di mana di situ akan dilahirkan pelajar-pelajar yang Pancasilais. Tentu sejalan dengan itu RRI mengambil peran, ya, dengan melakukan kegiatan, termasuk di dalamnya ada ikrar nanti yang akan dibacakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sekali lagi kami berterima kasih kepada RRI atas peran-peran yang diambil di dalam mencerdaskan bangsa dan tentu saja memberikan motivasi yang luar biasa, termasuk dalam hal pembinaan karakter, ya, pembinaan karakter. Ikrar itu bagian dari pembinaan karakter. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi bahwa hari Rabu yang lalu kami mewakili juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan, menerima penghargaan internasional di Bali, ya, yaitu penghargaan terkait dengan literasi. Literasi ini memang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Literasi itu bisa berarti literasi digital, bisa berarti literasi pengetahuan. Jadi literasi bukan hanya membaca saja, ya, tetapi banyak hal yang tercakup di situ. Alhamdulillah kita salah satu yang diberikan penghargaan internasional dari 4 penghargaan yang dikeluarkan di Bali. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap, ya, kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, yang dilakukan oleh RRI, pihak-pihak lain juga akan melaksanakannya, ya. Dan insya Allah Dinas Pendidikan memberikan support, ya, memberikan support dan fasilitas dalam artian memberikan dukungan terhadap kegiatan yang kita laksanakan. Silahkan menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan. Tadi kami juga berbincang dengan Ibu dari Perfilman, ya. Beliau juga insya Allah akan melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan film, ya, pelatihan pembuatan film, dan insya Allah kita juga akan menyambut dengan baik dan kami akan mendiskusikan, ya, lebih mendalam sehingga kegiatan itu akan kita wujudkan. Saya harap teman-teman, ya, adik-adik semua yang berkecimpung di dunia itu silakan memanfaatkan fasilitas yang ada. Saya kira itu yang kami sampaikan. Selamat atas kegiatan ini, dan tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi dan protokol, kami diminta untuk membuka acara ini. Oleh karena itu, dengan mohon izin kepada kita semua dan tentu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka acara Festival Pelajar Nusantara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Tapi mohon berkenan dulu Pak untuk Iya. tetap ada di panggung kita. Dan Sebelum- kita undang juga dulu untuk Bapak Jaya Maulana Rukmantara, Kepala Stasiun RPP RRI Makassar untuk hadir bersama kita. Dan kita juga akan melepas balon secara simbolis dengan tanda bahwa acara FPN ini sudah dibuka dengan resmi. Betul, Yes. Iya, Oke. kita undang mungkin Bapak Pak, boleh ke saya bawah. Mohon izin Pak Ya. di bawah kita peresmiannya. Saya undang juga untuk seluruh teman-teman panitia Ya. dari Festival Festival Pelajar Pelajar Nusantara. Nusantara. Ihsan mereka tuh dari Ya. beberapa sekolah yang ada di Bener. Makassar loh. Kerja sama bareng kompak untuk Kita sama-sama akan membuka dengan bersama-sama pelepasan balon dengan tanda Festival Pelajar Nusantara RRI Makassar dibuka secara resmi. Kita hitung bersama-sama Didi. 3, 2, 1. Sukses terus untuk Festival Pelajar Nusantara 2023. Pokoknya kita semua sebagai yang ada di Lembaga RRI Makassar, Dinas Yes. Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh siswa-siswi yang ada di Yes. Kota Makassar juga ini akan Sekitaran Sulawesi Selatan juga betul, dong. akan memandu perlombaan-perlombaan dan juga acara-acara yang akan berlangsung kurang lebih 3 hari. 3 hari dan depan. aku juga mau say thanks untuk bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang selalu mendampingi pelajar-pelajar kita, selalu memberikan dedikasi yang sangat luar biasa untuk mendukung bagaimana caranya siswa-siswa ini bisa berkarya, berprestasi dan juga pastinya bisa menjadi jauh lebih baik di masa depan. Nah itu dia, tapi penasaran dong ya siapa sih di balik suksesnya Festival Pelajar Nusantara 2023 ini? Yes, dan kalau gitu kita undang dulu untuk ketua panitia dari Festival Pelajar Nusantara. Betul, dan Kita- juga seluruh panitianya Yes. dong naik ke Ke atas panggung kita panggung. sama-sama yuk kenalan dulu. Yeay. Dan ini asal Ayo, kamu tahu ayo, juga ayo. ini mereka akan membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Betul banget, karena Festival Pelajar juga adalah salah satu Ya. bentuk apresiasi kita dong terhadap Sumpah Pemuda. Luar biasa. Yang nanti akan dilaksanakan di bulan ini ya Nindi ya. Iya, bulan Oktober. Ayo, ayo, ayo. Yeay. Ayo, mana lagi? Mana lagi nih teman-teman panitia boleh langsung naik ke Boleh atas naik panggung. ke atas dong. Minta tolong ini stand mic-nya. Kalau dia naik, aku turun. Gimana? Kita turun. Terima kasih. Oke deh, baris. Kenalan dulu atau Sumpah Pemuda dulu nih? Kita kenalan dulu deh. Kita kenalan undang dulu. juga untuk Wih, cantik-cantik Wih. dan ganteng-ganteng ya. Dan pastinya masih muda. Iya, betul. Tidak mungkin dong. Iya. Oma-oma di atas ya. Ah. Wow, rame ya. Wih. Oke. Siapkan pengenalan terbaik kalian, oke? Oh, masih banyak. Oke. Ini memang betul-betul dari beberapa sekolah ya Didi ya. Benar. Kemarin kantor kita tercinta ini jadi rame banget sama anak-anak muda gitu ya. Betul. Untuk mem-package acara ini. Benar. Sampai terlaksana pastinya dari hari ini sampai nanti 3 hari ke depan gitu ya. Dan luar biasa lagi Ah. mereka tuh bener-bener ya pulang sekolah, orang pada Datang. istirahat, mereka datang kerja lagi di sini mempersiapkan yang terbaik untuk Festival Benar, Pelajar karena Nusantara. betul-betul memang mereka ingin memberikan sesuatu tanda bahwa kita ini anak-anak muda bisa berprestasi juga Nindi. Iya, Bisa pastinya. punya karya yang sangat luar biasa. Benar, dan Ah. RRI adalah tempat yang paling tepat untuk menampung semua karya-karya dari anak muda. Benar, wadahnya ya, Nindi ya. Wadahnya Wih, dong. luar biasa. Wah, Nah gimana, udah siap beres? teman-teman semua? Udah siap. Oke, dan langsung saja kita akan mendengarkan Sumpah Pemuda dan juga laporan Ketua Panitia dari Festival Pelajar Nusantara 2023. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah atau pendamping siswa-siswi se-Sulawesi Selatan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada hadir pada saat ini. Dan yang saya banggakan dan saya hormati para peserta Festival Pelajar Nusantara dan panitia penyelenggara Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua,
sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Saya berdiri di sini bersama teman-teman panitia saya untuk mengapresiasi teman-teman yang mendaftarkan diri kepada Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Dan sekalian juga kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam eksekusi kegiatan pada tahun ini. Tujuan dari festival ini merupakan upaya Radio Republik Indonesia untuk mendekatkan diri dan merekatkan konektivitas dengan generasi muda, membina dan mendidik pelajar untuk mengelola sebuah kegiatan dan tanggung jawab dan membuka sebesar-besarnya wadah dan ruang bagi pelajar se-Sulawesi Selatan. Perkenalkan saya Muhammad Taufik Fayat Asriyadi, akrabnya disapa Payat, sebagai Ketua Panitia Festival Pelajar Nusantara 2023. Kebetulan ini sudah tahun kedua saya dipercayakan oleh RRI untuk memegang tanggung jawab sebagai Ketua Panitia kembali lagi. Izinkan saya untuk melaporkan tentang kegiatan ini. Kegiatan ini bernamakan Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 yang disingkat dengan Setara Fest. Tahun ini bertemakan Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif, dan Tangguh untuk Indonesia Maju. Sumber dana dari kegiatan ini adalah anggaran dan sponsorship. Total pendaftar dari 6 cabang lomba adalah 1.100 orang siswa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober sampai 24 Oktober 2023. Lomba yang akan dilombakan adalah pameran sekolah, fashion show, cerdas cermat, band, tari kreasi, dan Mobile Legends. Sekian, itu saja laporan yang kami sampaikan. Saat ini kami meminta semua teman-teman berdiri untuk sama-sama meningkatkan semangat dan nasionalisme kita. Teman-teman, ayo kita berdiri dulu semua yang ada di hadapan saya. Boleh saya minta berdiri. Teman-teman, saya meminta untuk teman-teman semua berdiri dan mengikuti apa yang saya ucapkan sebentar. Cek. Oke. Cek. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk seluruh teman-teman panitia dari Setara Fest 2023. Luar biasa. Dan kita akan langsung untuk membacakan doa pastinya untuk bagaimana kelancaran acara kita ini akan bisa tetap stabil pastinya sampai 3 hari ke depan ini. Betul sekali. Yes. Dan juga sekedar mengingatkan nih untuk teman-teman yang pengen lebih dekat dengan RRI itu bisa download RRI Digital. Kenapa nih Indi? Ya iyalah, di RRI Digital tuh kita bisa berinteraksi sama penyiarnya. Oh gitu, jadi bisa berinteraksi sama kamu gitu ya. Iya. Terus juga nanti bisa minta lagu di situ, bisa baca informasi di situ juga. Di sana juga lengkap. Ada video-video, ada podcast, dan pokoknya kalau misalnya kamu pengen cari lagu yang gratis didengarkan, bisa langsung download RRI Digital. Betul, bisa juga cara gampangnya bisa langsung scan aja barcode yang ada di dada para panitia nih, atau cari di App Store dan Play Store kamu, namanya RRI Digital. Jadi yang belum download, ayo download sekarang juga RRI Digital karena RRI sudah ada di ujung jari kamu. Baiklah. Nah, jadi kalau misalnya untuk mau ketemu sama Nindi sama saya setiap harinya mendengarkan suara-suara kita gitu ya. Boleh bisa, ya? Boleh dong ya. Deh. Oke, karena fans kita di sini lumayan ada 200.000 lah ya. Oke deh. Oke, kalau gitu kita undang untuk pembacaan doa dari saudaramu Ahmad
Efgi dari SMA LPP UMI Makassar. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pembukaan Festival Pelajar Nusantara tahun 2023 RRI Makassar. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Jasad yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan keselamatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau maha memelihara dan maha mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiaslah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah ya Hafiz, pertautankan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gigi, luar biasa. Luar biasa. Wakil ketua juga dia Ya, menjabatnya. Dan untuk hari ini pastinya selain kita berdua akan ada bintang tamu yang sangat luar biasa juga ini sudah mewakili Sulawesi Selatan ke ajang nasional. Betul, di Yes. Rising Star Indonesia, luar Oke. biasa. Kalau gitu langsung aja kita undang, ini dia ada Anggi, Anggi. Rising Star Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini Anggi bisa menjadi salah satu pengisi untuk Festival Pelajar Nusantara. Dan pastinya hari ini Anggi akan membawakan salah satu lagu daerah pastinya. Untuk bisa tetap menghargai dan mencintai budaya kita sendiri. Dan ini satu lagu yang berjudul Tanah Ogi Wanuako.
aku tanah ogi wanu aku wanu watale suraku Indo ambo malebiku wabokori ulawo pura janji rialeku si keru riatiku ya pa urewa matana ogi urun tupi usapae Indo ambo malebiku aja tak peturan marela ori buange na tepu minasaku wanu aku wanu watale suraku Indo ambo malebiku wabokori ulawo pura janji Anggi Racing Star Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Oke deh, dan untuk ini pastinya untuk teman-teman kita mau kasih tau kalau ini adalah catwalk yang bakalan kita pakai untuk apa? Untuk fashion show Benar. dong. Karena banyak-banyak lomba yang akan kita laksanakan untuk 3 hari ke depannya ini dia. Betul. Seperti lomba Mobile Legend yang sekarang sudah berlangsung di Studio 1 Andi Nyongki RRI Makassar. Benar, yang mau menyaksikan juga boleh main-main ke sana ya. Yes. Masuk ke Robi RRI, nanti Ha-ha. ada di tulisannya Studio 1 RRI main ke sana. Iya, dan di sana kalau misalnya main Mobile Legends itu seru banget, apalagi setelah disahkannya itu Mobile Legends sebagai salah satu permainan atau e-sport di Indonesia. Sampai wow, kalau misalnya betul-betul kamu geluti nih dia, kamu bisa sampai jadi atlet, jadi pemain pro playernya itu kamu. Mau. Iya benar. Pengen banget. Tapi kalau Onet tuh termaksud e-sport juga gak sih? Ada Onet? nggak yang main Onet gitu yang satu-satuin gambar dua-dua gitu? Ya. Atau ini deh Candy Crush deh bikin dong, aku mau
ikut lombanya Ya, Candy Crush. itu mah yang online. Oh yang online, Iya. bukan e-sport itu Kak? Bukan, Oh Kak. iya. Ini gimana kalau kita di sini kan udah keliling-keliling. Kita belum keliling-keliling pada. belum. Ya, tadi kita datangnya langsung harus naik panggung gitu ya. Iya, Gimana baru kalau kita satu-satu banyak nih UMKM-nya nih. Mau Iya. kemana dulu Ihsan Murad? Aku mau ke sebelah kanan dulu. Kamu sebelah kiri atau Aku kita ikut bersamaan? kamu deh. Oke deh kalau begitu. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin sudah ada di pelataran RRI Makassar yang mau kunjungin ini berbagai makanan, minuman, terus juga produk kreatif Betul, juga ini betul. sudah hadir untuk menemani kalian semua sampai 3 hari ke depannya gitu ya. Nah, pastinya bakalan kita lihat SMA Frater. Ini apa nih Kak sebutannya semuanya? Tote bag ya. Iya, tote Iya. bag. Beberapa ini hasil-hasil karya dari anak-anak SMA Frater Makassar. Namanya siapa dong ganteng? Perkenalkan saya Herlan Nauki dari SMA Frater Makassar. Oke deh, panggilannya? Herlan. Erlan. Oke deh. Nah, Tepuk tangan dulu dong untuk SMA Frater, luar Wow, biasa. Ini luar karya-karya siswa-siswinya semua. Ini Yakin dari nggak harga- beli nih? ya enggak Oh dong. enggak ya, siapa tahu beli Ji begitu. Tapi ini benar-benar ya, ini kecetnya benar-benar dibikin Iya. langsung sama mereka, keren sekali loh. Dari harga berapa sampai harga berapa nih, Dek? Dia dari Star Form nih dia harga 35 hingga 300-an. Wow, luar biasa. Itu karyanya memang agak susah loh untuk Iya, ditentukan iya, harganya iya. karena apa ya? Itu hasil dari buat tangan orang gitu, hasil kreatif Dindi. Kita Benar. beralih lagi ke Oke. sebelahnya. Dadah teman-teman. Yes, ini dari Semangat. SMA Islam Atira 1 Makassar. Wow, Atira nih bos. Senggol Kemarin dong. kita udah ada jalan-jalan ke Atira ya. Atira pernah, gerakan kemarin. cerdas memilih. Di apa lagi? Itulah. Enggak tahu aku kan bukan Kajol. aku yang MC. Yes. Oh iya itu. Nah, Oke. ini ada apa? Kenalan dulu. deh, kenalan Siapa dulu. ketuanya ini? Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Ruli Nurtehnel Bahtiar. panggilannya Panggilannya Bahtiar. Ruli saja. Oh, Ruli. Bahtiar apanya? Oke. Oke deh. Ruli di Atira bawa apa nih? Ya, di sini ada bermacam-macam hasil karya dari siswa Atira. Nah, ini kalau digosok bisa keluar nindi nggak? Oh, beda gitu ya. Ini apa nih? Apa nih? Ini ada tempurung kelapa. Untuk biasanya dijadikan apa nih? Tempat. Iya. Ya, zaman dulu kita pakai keran, sekarang showernya turun. Iya. Terus ini kalau misalnya memang di sekolahnya Atira itu ada kegiatan memang setiap harinya dilaksanakan untuk bisa buat kegiatan-kegiatan ini. Oh, kegiatan itu termasuk tugas mata pelajaran. Oh, masuk kami. mata pelajaran apa? Prakarya, kewirausahaan juga. Iya. Oke, kewirausahaan di sana belajar ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Atira. Luar biasa. Tadi namanya siapa Ruli? Ruli. Karena kamu baik. Itu punya orang. Gak usah dikasih. Ini bukan punya hadiah. orang. Oh, punyanya Bukan. dia juga ya. Sorry. Saya kira dari RRI. Ini apa lagi Yes. nih? Apalagi kini dari mana nih? SMA 21 Makassar. Dari yang mana SMA 21 lagi? Daerah Di BTP. Jauh loh. Ada dari SMA 21. Ada. Di sana. Oh, Oke. hai. SMA 21 kalau Capek misalnya ya perjalanan ya. apa nih? Ada robot kah? apa tadi? Atau ini untuk buang las dinding tempatnya? Bukan. Bukan. Oke. Buanglah Oh, ini mantan. elektronik atau gimana? Tolong dijelaskan. Namanya siapa? Cantik. Ada sensornya, jangan norak begitu.
ada sensor. Namanya siapa cantik? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adisya Putri Islamia dari SMA Negeri 21 Makassar. Yes. Jadi pameran kita kali ini adalah tempat sampah otomatis Tangkasaki dengan menggunakan sensor. Nah, Wow. apabila kita menaruh tangan kita di sini, maka tempat sampahnya akan otomatis terbuka. Ini Dan belum juga- dicolok Nindi, jangan kampungan. Belum dicolok. Ini aja yang dicolok gitu ya. Terus kenapa? Terus diiringi juga dengan lagu Angin Mamiri. Oh, supaya kecium gitu ya bau. Beda ya. Ada tadi. Kalau bisa sensor begini terbuka. Kayak gitu. Ini sudah memenangkan lomba perbaikan lingkungan hidup di daerah sekolah se-Indonesia, luar biasa loh. Banyak banget penghargaannya ya. Selamat ya SMA 21 ya. Aku tanda tangan dulu deh. Ya ini dari mana? Kosong. Tunggu, Beda. Oke. Aku tanda tangan, Ihsan bayar utangmu. Ya, jangan di tanggal 22, bayar di tanggal 20. Oke Nindi, sebentar kita masih keliling-keliling Oh masih lagi. sabar ya untuk Yes. tenan-tenan yang belum kita kunjungi. Karena kan masih 3 hari Nindi ya. Iya masih Jadi, panjang. Panjang Dan banget. Ihsan juga akan siap awal acara ini selama 3 hari ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, ini juga tidak Yes. kalah penting dan tidak kalah serunya nih Ihsan Murad. Apa tuh? Nah ini dia, kita akan langsung mungkin sharing-sharing dengan orang-orang yang memang sering berhadapan dengan anak-anak muda Bener. yang punya bakat. Yes, Ini lengkap banget. Ada yang dari dunia film, benar. ada yang dari dunia modeling. Wow. Model. Kamu tahu kan saya Iya. semodel ini karena apa? Mantan anak-anak Victoria's Secret kan? Astagfirullahaladzim. Oke, beda. Oke, kalau gitu kita langsung akan melaksanakan dialog Nindi ini di hari Minggu ini tanggal 22 Oktober 2023 pastinya dengan tema pengembangan bakat dan minat belajar untuk karir entertainment menuju ekonomi kreatif. Baik, kalau Yes. gitu kita undang kedua narasumber kita untuk hadir di tengah-tengah. Ada Kakak Syarifah Fatmawati dari Persatuan Artis Film Indonesia. Luar Boleh biasa. Kak langsung ke Kita tengah-tengah? undang Kakak Syarifah. Terus kita undang juga Kakak Iwan Setiawan Mase sebagai Ketua Umum Yayasan Pembina Model Indonesia. Wow. Kalau body goals kayak aku tuh bisa ikutan model gak sih? Bisa. Ini model lapangan ini, model Salah. lapangan. Model Apa? promil. Oh ya, mobil bumil ya. Halo ternyata. Kakak. Halo, selamat sore. Silahkan. Boleh Kak? Silakan. Wih, luar biasa ganteng banget. Karena cantik ini- banget. Di tengah Kak, Di tengah, silakan. Kak, boleh. Kalau di pinggir-pinggir itu biasanya sambel Kak. Oh, dianggurin gitu ya. Yes. Ay, Allah. Oke, kita duduk ya. Oke, boleh. Oke deh, untuk seluruh teman-teman juga yang masih ada di seputaran RRI Makassar, di daerah RRI Makassar, kita akan melaksanakan dialog bersama kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ini yang sudah ahli di bidangnya ya, yang mungkin pengen berkarir di dunia entertainment khususnya di Makassar karena memang ini di Makassar adalah entertainmentnya sekarang sudah maju-majunya loh. Betul sekali. Sudah sangat luar biasanya loh. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu yang hadir di tengah-tengah kita ini ada Kak Syarifah Fatmawati dari Persatuan Artis Film Indonesia. Juga beliau pernah ada di organisasi ini ya, Bener Parvi yang menaungi para seniman, betul. Dari bidang film, sutradara, aktornya, penata fotografinya, juga editor, semuanya ya di Parvi itu bener. Dan ini berdiri sejak 1956, bener. Betul, kok contekannya betul loh, makasih. Ada contekannya Kak. Yes. Dan kita juga ada untuk narasumber kita selanjutnya ada Kakak Iwan Setiawan Mase, Ketua Umum YAPMI, yaitu Yayasan Pembina Model Indonesia yang menaungi modeling, acting, presenter, juga dance dan juga public speaking. Selamat sore Kakak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap coach. Gimana sih duduk model tuh? Ini Aku teman takut saya deh. sudah lama sebenarnya kerja di Iya. sini Pak ya, Kak ya. Tapi ingin diarahkan supaya bisa Iya, menjadi jadi model. seorang public speaking, modeling dan Betul. juga mungkin siapa tahu muka-muka begini bisa pakai jadi artis ya Kak. Bisa jadi artis film gak nih? Kayaknya Mungkin bisa lah bisa. Uang Panai 3 nih, Uang Panai 3 boleh. Mapaci season 2357. Ya Allah, saya keburu jadi nenek. Sampai Rafathar yang bapak tua ada, kamu belum mapaci. Iya, jangan dong say. Oke. Nindi, nah kalau misalnya kita lihat pastinya sudah tahu kan ya Kak, panggilannya Kakak Iwan sama Kakak
Kakak Fatma. Kakak Fatma. Benar ya Kak Iwan ya? Betul. Iya. Kak Iwan, Kak Fatma, kalau kita lihat ini Makassar atau di Sulawesi Selatan ini sudah sangat maju banget, apalagi di dunia film, di industri film itu kita lihat banyak banget karya-karya yang sudah mengangkat kedaerahan gitu ya. Dan juga untuk teman-teman juga para entertainer yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar itu sudah punya banyak tempat untuk bisa melaksanakan kegiatan entertainingnya pastinya Kak. Melihat seperti itu, melihat kondisi yang ada sekarang ini, apakah betul-betul kalau misalnya kita sebagai anak muda khususnya mungkin untuk teman-teman yang ada di SMA Sulawesi Selatan ini bisa menjalani karirnya di dunia entertainment Kak. Mungkin melihat seperti itu kayak gimana nih Kak Iwan atau mungkin Kakak, boleh silakan siapa dulu? Oke, saya jawab dulu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya. Jujur saya di Makassar ini baru. Padahal saya aslinya orang Bugis. Tapi tahun 76 kita dari kecil sudah di Jakarta. Saya tahu Makassar itu baru kemarin bulan April. Ya, baru April karena memang perantauan. Tapi saya masih bisa bahasa Bugis, masih bisa bahasa Makassar karena kami punya KKSS di Makassar. Ya, alhamdulillah saya di sini datang dan ini kabar bagus buat seluruh warga Makassar. Indonesia top model Pragawam Pragawati setelah 43 tahun nanti ada di Makassar. Jadi tuan rumah Kak. Ini kabar bagus ya. Yes. Setelah selama ini kita di Jakarta, itu kita hanya di Jakarta. Nah sekarang karena juga ibu kota sudah di Penajam, sekarang ini ada di Makassar, kebetulan Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu barometer. Jadi kita itu sangat bangga untuk menjadi orang Bugis Makassar karena barometernya ada di sini. Nah tahun ini Makassar tuan rumah nanti dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu se-Indonesia ada di Makassar. Wow, luar biasa. Nah, terus kita ada pesta budaya Bugis Makassar sekalian di Pantai Losari. Ya, jadi mungkin adik-adik nanti nggak ikut fashion di sini, yang menangnya mungkin bisa ikut grand final ya Bu Fatma ya. Iya, betul sekali, biar Kak. bisa bantu, dan di sana itu kita lagi memang angkat budaya Bugis Makassar. Kepingin ada kulinernya itu ada es pala butung, es pisang hijau, es pisang epe. Pisang epe kebetulan Enggak ada es pisang epe Kak. maksudnya pisang epe ya. Soalnya pisang epe itu gak ada di Jakarta. Nah kita pengen ini memperkenalkan kulinernya Makassar itu besok se-Indonesia itu ternyata ini. Selama ini kan notabene Makassar katanya keras di berita ya. Iya benar Kak. Besok tidak ada keras-kerasan. Ternyata makan enak. Wow, ya itu yang kita mau bantu untuk mempromosikan kulinernya yang ada di Makassar. Jadi mungkin nanti MC ini kalau mau nyumbang nanti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 boleh jadi MC di sana. Luar biasa ya. Kita langsung diundang loh ternyata. Terhormat loh saya kalau dipanggil langsung. Nah ini kebetulan maaf asli Bugis Makassar? Makassar Kak. Makassar. Yes. Ini Saya Korea Pak, jadi agak-agak kurang begitu budaya ini. Kebetulan saya itu sama Aditya Gumai, Sanggar dan Bocah tahu mungkin. Olga Ruben itu didikan saya dari kecil. Olga Ruben, terus Bunda Korla? Bunda Korla bukan dia. Kan mereka bukan bertiga. Saya nggak kenal. Sampai saat itu saya nggak kenal. Siapa Bunda Korla saya nggak kenal. Ya, jadi mungkin kalau MC nanti biasanya mungkin ada latihan kayak tadi. Mungkin duduknya bagaimana, public speakingnya gimana. Nah, ini ada kabar gembira lagi. Ada Yapmi Academy di Makassar. Kita udah mulai buka. Jadi kalian nggak perlu lagi nanti sekolahnya ke Jakarta. Udah ada di Makassar. Kita lagi bangun di sini. Nanti kalau mau sekolah acting, presenter, public speaking nggak perlu. Kemarin-kemarin kan kalian harus ke Jakarta kan. Sekarang udah ada di Makassar. Gitu. Ini kelebihannya. Nah, kalau melihat kayak Makassar sudah potensial gak sih Kak kalau menuju ke ibu kota atau mungkin kayak bersaing dengan teman-teman yang ada di Jakarta ataupun di luar Sulawesi Selatan Kak? Sangat luar biasa. Kita alhamdulillah diberikan sama Allah, Makassar itu luar biasa. Seluruh Indonesia orang tahu Makassar, Makassar itu keren. Orang Makassar itu speaknya good. Ya, orang kan lihatnya kalau zaman yang udah lewat ada Pak Yusuf Kalla, ada Habibie, ya. Dan sutradara yang terkenal di Jakarta sana itu orang Makassar. Riri
Iya benar. Ya itu orang Makassar Benar, gitu benar. kan. Terus banyak orang Makassar yang kalau saya orang nggak tahu saya orang Bugis, padahal saya Bugis asli. Nanti kalau orang tahu bahasa Bugis, saya bisa bahasa Bugis. Gitu. Apa kareba baju? Itu masih Makassar. masih oh, Itu agak kareba itu apa kabar kan? Iya benar-benar Ya. Kak. Bisa. Jadi kita bangga sekali jadi warga Bugis Makassar karena kita ini barometer Indonesia Timur ya. Artinya orang mau ke Papua, mau ke Ambon, mau kemanapun pasti transitnya di Makassar. Sentralnya Makassar ya Kak. Sentralnya Benar. Makassar. Jadi ini sangat bagus. Nah kita berbangga makanya mungkin buat anak muda menjagalah kebersihan satu. Yes. Yang kedua pasti kita di sini harus menjaga yang namanya bagaimanapun harus kita lebih mengayomi tamu-tamu yang ada dari luar gitu. dari ya, luar. Kak. Apalagi besok tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan sengaja saya undang seluruh Indonesia untuk hadir. Ini loh Makassar itu makan enak. Oke. Ya, nggak kayak yang orang lihat di TV kelas segala macam. Itu kita mau hapus seperti itu. Oke. Itu tujuannya kayak gitu. Luar biasa. Nah kalau Kakak Syarifah nih Kak, kalau melihat Kota Makassar ini dan melihat untuk khususnya untuk di dunia film ya Kak, karena memang sudah banyak nih yang film-film yang sudah mengangkat kebudayaan yang di Makassar khususnya. Gimana menurut Kakak Syarifah nih? Wah, kalau menurut saya perkembangan film di Makassar ini sangat luar biasa, hampir seimbang dengan Bandung ya. Jadi saya sebagai penggiat film juga sangat bangga. Bahkan karya-karya kita itu ratingnya tinggi. Contoh film Wampanahi kan kemarin sukses banget ya, sampai meraup keuntungan miliaran loh. Iya. Terus film-film yang lain juga dan SDM kita juga nggak kalah gitu. Hampir semua ya, saya kebetulan bermain di beberapa sinetron dan FTV di Jakarta itu sutradara kita banyak dari sini gitu, dari Sulawesi Selatan ya. Iya. Begitu. Jadi menurut saya Makassar ini udah bisa jadi barometer untuk perfilman Potensial Indonesia. lah ya Kak ya. Sangat potensial. Baik itu SDM-nya maupun karya-karyanya gitu, luar biasa, fenomenal. Karena aku dengar juga memang yang orang-orang di belakang layar itu yang di mempackage film-film nasional sampai pun film yang sudah dibawa ke internasional, malah banyak banget orang-orang Makassar yang ada di dalamnya gitu ya Kak ya. Iya banyak Berarti banget. untuk teman-teman ini yang ada di sini ini yang pengen berpartisipasi atau pengen ikutan dalam dunia film dan juga model sangat terbuka lebar ya Kak ya. Sangat gitu, jadi khususnya para pelajar ya, mungkin dari saat ini punya bakat yang ingin dikembangkan di dunia entertain. Nah boleh deh ketemu dengan kita-kita, nanti kita bantu ya, mudah-mudahan bisa go nasional seperti itu. Amin. Nah itu udah ada undangan tuh langsung dari kedua pihak yang memang ada di bidang film dan juga modeling. Tapi kalau misalnya para pelajar ini untuk menggali bakat mereka di dunia entertain itu seperti apa sih? Maksudnya apa yang mereka harus punya gitu di modal awal dulu deh. Modal. Kalau kayak saya kan sudah ada modalnya semua ya Kak ya. Kamu waduh fisiknya sangat-sangat bagus, model banget ya. Model makan banyak. Silakan Kak. Kayaknya memang modal utamanya sudah punya deh yang dua ini. Yaitu percaya diri loh. Nah itu modal utama itu sebenarnya menjadi seorang entertain itu adalah percaya diri. Baik itu kita menjadi MC, pemain film, model, penyanyi dan lain-lain. Itu memang sangat perlu kita percaya diri, terus latihan. Terus kalau ada event apapun itu kita ikut aja, lomba, mau juara mau enggak, pokoknya ikut aja untuk kita bisa menilai diri kita sendiri gitu. Terus apalagi ya, kalau ada workshop juga itu mesti ya. Nah tadi saya kebetulan berbicara dengan Bapak Kabid ya, Dinas Pendidikan bidang SMA SMK. Beliau insya Allah kedepannya kita mau kerjasama, mau bikin workshop film ya, workshop film pelajar. Oke. Nah nanti kita bersama-sama membuat film mungkin bisa dari handphone dulu. Seperti itu. Jadi nanti ada materinya itu penyutradaraan, materinya tentang penulisan skrip
dan juga untuk menjadi artis dan aktor yang baik. Nah itu program dari Parpi juga, Persatuan Artis Film Indonesia, dan insya Allah nanti dibantu dari Parpi Pusat seperti itu. Dan kita harus mempersiapkannya secara matang mulai dari saat ini. Wow, luar biasa. Jadi Insyaallah. untuk teman-teman juga ya ini, jadi ikutan workshopnya, ikutan semua pelatihan-pelatihan yang mungkin ada gitu ya. Itu pemanfaatan yang baik untuk bisa menjadi seorang yang ingin terjun di dunia film ya Kak. Kalau misalnya model kan itu kan ada standarnya Kak. Iya, Misalnya kayak tingginya, posturnya, terus juga harus stabil semuanya lah. Gimana tuh Kak kalau misalnya kayak waduh kayaknya kayak susah gitu. Apalagi saya aku insecure, ya, kayak aku kan insecure, mini Kak. size Kak. Kayak gimana tuh Kak? Ya, itu kalau zaman saya dulu jadi model harus tingginya 180 ya. Sekarang jadi model itu tidak mesti tinggi. Sekarang itu yang mana bisa punya talentnya banyak. Misalnya bisa jadi model, bisa jadi presenter, bisa acting, itu yang akan lebih dicari. Kalau zaman dulu harus tinggi. Sekarang nggak perlu. Gitu Coba Kak. lihat di Miss luar sana nggak perlu tinggi-tinggi Iya lagi. benar-benar. Sekarang bukan itu, tapi di mana dia pastinya public speakingnya bagus, ya semuanya bagus. Tapi jangan hanya satu punya talent, cuma naik sebentar, habis itu say goodbye. Kan, jadi harus punya talent. Berarti MC ini harus bisa jadi model, bisa acting, bisa presenter, semuanya harus bisa. Itu yang sekarang model itu seperti itu. Kalau masalah badan gampang lah. Ya. Saya masih bisa diet Kak ya? Masih ada harapan lah, secara harapan ya. Masih ada lah. Nah kalau tadi itu mungkin awalnya, modalnya. Nah mungkin dari siswa-siswa yang diajar oleh kakak dan juga mungkin kakak juga, apa yang menjadi kendala mereka berkembang gitu? Udah punya bakatnya tapi kok stuck di situ aja gitu Kak? Nah ini pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang didukung oleh sekolahnya udah, orang tuanya udah. Nah ini pergaulan. Ini pergaulan kadang-kadang, makanya dunia entertain banyak yang bilang, wah jangan masuk ke dunia entertain takutnya salah gaul. Nah itu benar. Tergantung, tapi balik lagi tergantung kitanya. Mau ikut arah yang benar apa arah yang salah. Karena setiap hari orang kan syuting. Pasti butuh refreshing. Kadang-kadang salah gaul. Refreshingnya mereka harus ke kafe ataukah ke diskotik. Itu sebenarnya nggak boleh. Dari diskotik itulah mereka pertama merokok, dari merokok minum, dari minum narkoba. Dari kecil-kecil Nah besar YAPMI ya? kebetulan Yayasan Pembina Model Indonesia kerjasama dengan BNN Pusat. Jadi setiap kita punya audisi itu harus ada BNN untuk penyuluhan bahaya narkoba untuk satu. Terus YAPMI juga bekerja sama dengan KPAI untuk mengurangi kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Supaya makanya kita sekarang ada Mom and Kids. Nah itu yang Mom and Kids itu harus go talent. Jadi bukan hanya dia model. Betul. Tapi Mom and Kids itu satu, pertama dia kompak ibu dan anak. Yang kedua apa dia talentnya. Apakah nyanyi, apakah nari, apakah apa. Tapi kalau bisa jangan cuma satu, harus minimal 2, minimal ya. Kalau bisa 3, 4 dan kalau bisa semua all in, bisa semua. Itu jadi balik ke tadi, ternyata itu sebenarnya. Ya, akhirnya dia mau naik, ketangkap, hilang karirnya. Jadi pergaulan memang sangat penting ya Kak ya, untuk penting. menjadi seorang entertainment yang baik dan juga karirnya bisa cemerlang dan bersinar. Ini memang pengaruh lingkungan juga sangat penting ya, dan juga pastinya didikan dari orang tua lah pastinya. Ya pastinya didikan orang tua, terus agama kita juga. Itu dia. Ya, harus tetap tidak boleh lupa sama yang di atas. Betul. Kadang-kadang kesombongannya udah baru syuting sekali 2 kali, wah saya jadi artis. Padahal belum, masih ada yang tinggi. Habis itu dia lupa. Iya benar, baru 1 kali muncul di layar kaca gitu Lewat-lewat, iya. Cuman lewat-lewat doang udah jadi artis, udah berasa artis gitu, udah Itu dipanggil juga udah nggak nengok. Itu yang kalau bisa itu dihilangkan itu. Oke. Jadi sebenarnya gampang, kalau kayak kalian berdua ini kan udah bagus banget. Ini terima kasih loh Kak. Ini terima kasih loh. Tapi itu kayak gampang mau melayang sombong, nggak bisa nih kalau kayak gini. Tapi bagus, bawaannya tadi udah bagus.
penonton yang sepi bisa jadi rame. Itu sebenarnya PR kalian berdua. jadi Betul, MC. itu juga tugas yang baru saya sadari terima hari kasih. ini, Kak. Iya. Itulah PR jadi MC, gimana sepi menjadi rame. Iya. Jangan rame terus sepi. Ih, jangan Iya, dong. Serem Iya. banget, Kak. Iya. Nanti kontrak kita tidak ditambah dong. Iya, kasihan dong. Cicilan Oke. gimana ya nanti ya? Itu ya pasti jangan sombong nih Indi. Jadi Yes. juga harus tetap mengembangkan. Jadi kalau misalnya udah bisa presenting, bernyanyi juga belajar loh. Do re mi fa si la si do misalnya minimal bisa begitu aja dulu nih Indi ya. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita lihat nih Kak, yang kan di sini para pelajar banyak ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kayak peran sekolah sangat berpengaruh gak sih untuk mengembangkan karir mereka karena biasanya kayak sedikit-sedikit kan kalau di dunia internet izin harus show atau harus gladi, harus apa gitu Kak. Gimana menurut Kakak Iwan dan juga Kakak Syarifah? Fatma. Nah, Kakak Fatma yang jawab apa? Yap yang menjawab. Boleh aku dulu ya? Boleh Kak. Oke, sebenarnya memang ini sebuah apa ya? Polemik juga. Di sisi lain, sepertinya entertainment itu kadang dipandang sebelah mata ya, menurut saya. Padahal jangan salah loh ya, dunia entertainment itu justru orang-orangnya kayak bisa lebih sukses, lebih kaya raya ya kan. Amin. Seperti itu. Jadi mungkin kedepannya nanti kita bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan hal ini dan mungkin perlu ada pemetaan ya. Iya Kak. Dan juga ya itu tadi ekstra kokurikulernya di sekolah itu mungkin bisa lebih difokuskan. Nah itu menurut saya ya. Mudah-mudahan sekolah bisa mendukung seperti saat ini ya. Ada festival pelajar Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI luar biasa. Ini bentuk apresiasi yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa kepada pelajar untuk bisa mereka mengekspresikan diri di dunia entertain seperti itu. Wow, luar biasa. Tapi kalau misalnya Kakak Iwan nih, kalau misalnya kayak misalnya saya tuh dari dulu pengen jadi model Kak, pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi gitu, tapi orang tua saya kurang mendukung Kak misalnya kayak gitu. Gimana tuh Kak Iwan melihat seperti itu? Nah ini pertanyaan yang kedua yang sangat menarik. Itu terjadi sering. Nah ini kalau balance-nya kayak sekarang ini kan sekolah mendukung. Biasanya kalau sekolahnya mendukung, nanti itu orang tuanya akan dipanggil. Toh itu kebaikan buat sekolah untuk menambah poin bahwa sekolah itu kan ada artisnya. Ya kayak kalian berdua lah ya. Mempersembahkan sekolah kita masing-masing. Mungkin orang tuanya akan manggil, gurunya akan manggil ibunya kan. Untuk bahwa ini loh. Kalian anaknya seperti ini, seperti ini. Jadi diberikan pengertian. Saya rasa itu mengatasinya seperti itu. Betul. Pasti kalau sekolah kan pasti number one. Betul. Kalau sekolah bilang oke ya, pasti ngedukung kan gitu kan. Karena yang jadi persyaratan kita masuk ke sekolah sekarang juga ada pertimbangan prestasi-prestasi apa saja yang kita dapatkan. Jadi bukan cuma bidang pendidikan, tapi anak sekarang tuh benar-benar harus berprestasi dalam bidang olahraga juga, bahkan talent juga salah satu pertimbangan mereka mendaftar di sekolah yang ingin mereka masuk. Bukan cuma sekolah aja menurut saya kayak Nindi. Semua ya, pekerjaan juga loh. Iya di kampus terus juga di pekerjaan. Kalau Betul. misalnya kamu punya talent yang bagus kan biasanya kayak beberapa instansi-instansi yang ada di Indonesia itu biasanya butuh talent untuk bisa berada di menempati posisi tertentu dan itu memang bisa bekerja sama dengan Parvi dan juga Yapmi kan nantinya ya Kak ya. Yes. Betul banget. Dan kalau gitu kita boleh yang mau bertanya mungkin ada pertanyaan kita yang tidak terwakil lah ya dari teman-teman yang ada di sini. Ada boleh? Ada mungkin Langsung yang pengen bertanya. Mic-nya. Oke. Langsung aja ke belakang mungkin atau teman-teman yang masih ada di sini atau mungkin juga aku cek dulu deh yang ada di YouTube dan juga di. Oh iya, ada siapa aja yang sudah lihat kita? Iya, karena kita untuk hari ini sudah live di YouTube RRI Makassar dan juga di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan tadi tuh ada yang bisikin aku katanya yang bertanya dapat hadiah loh. Wow, ada hadiah. Silakan yang mau tanya. Masalah juga ya ketika mereka ada panggilan gitu mau jadi entertain tapi masih malu-malu, masih kurang percaya diri Kak. Itu mostly memang dialami oleh seluruh siswa-siswi ya, pelajar utamanya. Ya itu tadi menariknya kalau ini kan sekolah sangat mendukung ya. Kalau bisa seminggu sekali itu ada seperti ini perkumpulan untuk ada ekstrakurikulernya tadi ya, itu lebih enak saya rasa.
Betul. Jadi semuanya harus kerjasama ya. Kalau dari Iya. film sendiri? Saya rasa untuk kegiatan seperti ini sangat diperlukan, ya sangat diperlukan untuk mengembangkan bakat dan minat para pelajar itu sendiri. Ya seperti Kak Iwan tadi bilang ya perlu ditambah lagi mungkin ya ekstrakurikulernya. Benar. Nah Kak, tapi kan kalau film itu Kak butuh kayak reading dulu, terus butuh kayak Waktu yang agak panjang yang ya panjang, Kak. dari persiapan syuting, after syuting ada promo lagi. Iya. Benar juga sih. Iya. Itu gimana Jadi Kak itu mungkin, untuk anak-anak sekolah? Nanti kita mau buat juga deh festival film pelajar. Itu bagus Bekerja sama tuh. dengan RRI ya kalau Iya, diizinkan. boleh. Ditunggu Nanti- sekali loh itu Kak ya. Iya benar. Kita tunggu kerjasamanya Festival nanti. Pelajar Sulawesi Selatan. Festival Festival film. film pelajar Sulawesi Selatan. Nah kalau misalnya kita melihat Kak, untuk di khususnya mungkin di sekitaran Kota Makassar atau mungkin di Sulawesi Selatan lah ya Kak, untuk model dan juga untuk menjadi seorang aktor pun aktris ini, apakah betul-betul bisa untuk mengcover untuk setiap harinya dia kayak misalnya untuk kehidupan sehari-hari lah, apakah memang itu betul-betul menjanjikan lah buat para pelajar dan juga untuk kita ini mungkin yang anak-anak muda nih Kak? Sangat menjanjikan. Jadi seperti ini ya, kita buat nanti festival film pelajar ini, insya Allah mudah-mudahan bisa tayang di salah satu stasiun televisi Jakarta. Kita akan bekerja sama dan itu tentunya akan memberikan pundi-pundi untuk perekonomian. Nah ini, khususnya ini Sulawesi tadi Selatan. saya tambahin ya. Boleh, Ini boleh. menarik, ini saya baru dapat WhatsApp. Rahasia ini ikut saya dari SMP kelas 1. Wah. Ini rahasia. Iya. Rahasia. Ini baru WhatsApp, Kak minta tolong dong di vote ya. Rahasia itu kemarin dia juara Mameng Kids yang tadi saya bilang. Oke. Got Talent ya. Yes. Dari 0 sampai sekarang itu dia per satu episode 150 juta paling murah. Wow. Dan itu tadi menjanjikan kan. Iya. Nah sekarang dia adalah peran terbaik cowok SCTV. Wow. Ini dia. Masuk Rahasia tahu kan nominasi. yang Iya, iya. SMP, jendela Benar. SMP kan. Benar. Ini anak sekolah loh. Ini anak sekolah. Iya. Ya ini sekarang dia minta vote, minta tolong vote Kak. Oke. Ya rahasia pasti orang tahu semua kan. Iya, benar. rahasia. Rahasia itu dari saya, dari nol. Dari Yapmi. Iya, dari Wow, Yapmi. Ih, luar keren biasa. sekali. Ada mungkin teman kita yang mau Sudah bertanya, ada silakan. pertanyaan? Oke, boleh teman-teman Silakan dibantu. cantik. Namanya siapa, dari sekolah mana? Oke, Assalamualaikum. Nama saya Adelia Edul Weskaoy. Saya dari SMA Nasional Makassar. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan minat terhadap dunia akting dan lain-lain terhadap anak muda? Apalagi di dunia akting ini kan kita membutuhkan percaya diri yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya itu untuk meningkatkan minat kita? Oke, sekian, terima kasih. Kita Maunya siapa yang jawab? Yang mana nih? Dua-duanya aja kali ya. Semua Oke katanya silakan nih, Kak. Bu. untuk percaya diri Kak, meningkatkan percaya diri dan juga kayak mungkin dari 50% Jimin ya bisa menjadi kayak 1000% setelah ada apa gitu. Saya sabung. Ada nggak sih yang nggak percaya diri di sini? Boleh nggak? Tampil di sini, saya biar praktek langsung di sini. Iya biar yang enak kan? mau langsung. Boleh nggak? Benar. Ada nggak sih? Satu. Saya kasih 5 menit pasti langsung percaya diri. Yang kurang Ayo, percaya yang diri nggak mau, mana? yang Ayo. Langsung dikasih hadiah juga Langsung sebentar. loh, langsung ada hadiahnya loh. gampang. Ini siapa yang mau? Sini. Ayo, maju, satu Boleh orang, ya? ayo sini. Boleh. Semua di Nanti sini dapat semua. hadiah. Ayo Cuco. cewek. Nih, sini. Dua. Oke. Udah, sini. Oke, naik. Boleh naik Kak? Boleh. Boleh. Di atas apa di bawah? Di atas saja, ya? Di atas supaya saja. Oke, kelihatan semuanya. Coba lihat ke depan. Ke depan. Ada pada depan. Ada pada. Bakuliah Saya Ki Dek, bakuliah ya. Yes. Iya. Nih, namanya siapa? Nama saya Feby. Feby. Kamu namanya? Nama saya Yuda. Oke. Yuda. Apa yang membuat kamu nggak percaya diri? Ya. Apa yang membuat kamu nggak percaya diri? Yang membuat saya tidak percaya diri, yang pertama dari segi kemampuan saya dan yang kedua kadang dari segi fisik. Oke. Fisik Kak. Nah ini yang salah. Heeh. Tidak semua orang itu yang tidak mampu terus nggak percaya diri. Terus fisik itu jangan kamu salah dengan fisik atau kamu misalnya pendek, ya maksudnya begitu kan? Terus kamu, dia cantik, saya pendek loh, saya nggak cantik, gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Justru kelebihan dunia entertain itu kekurangan kamu menjadi kelebihan. Ngerti? Mengerti nggak? Nah, kamu pendek,
Misalnya, terus teman kamu tinggi, justru kamu punya kekurangan itu yang bikin kamu bisa jadi tenor. Mantap. Padahal Oke. Feby cantik ya Kak ya? Cantik loh Oke. dia. Kamu yakin? Bisa. Yakin itu? Yakin. Begitu kamu naik ke panggung, begitu kamu muncul dari kamera, kamu tarik nafas. HP-nya lepas, pegang, ditaruh di kantong, taruh di kantong. Kamu nggak pede kan? Saya bikin kamu pede. 5 menit. Kamu tarik nafas, tarik lagi dari mulut, tahan, jangan buang habis, di hidung aja, tarik lagi. Kamu tatap dia, pasti kamu bisa. Yakin? Kamu yakin kamu yang paling cantik daripada dia? Ya benar kan? Karena dia ganteng, ya. Oke, bisa? Itu pede, itu membuat kamu yakin. Itu ya, 5 menit kamu harus bisa. Dan Sekarang juga kamu gini. lagi lebih yakin nggak? Kamu lebih percaya diri sekarang setelah naik panggung tadi? Ya, saya lebih yakin. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dong Itu buat belum Feby. 5 menit ya. Oke, sekarang kamu, namanya siapa sayang? Yuda. Yuda, kamu itu sudah pede. Apa yang bikin kamu nggak pede sekarang? Dari segi fisik. Enggak, kamu segi fisik kamu pede. Dari kamu, kamu postur tubuh. Kamu mau tinggi apa mau pendek? Jangan. Lihatlah ke bawah. Justru tadi saya Lihatlah bilang. ke bawah. Justru Iya. tadi saya bilang, dari fisik kamu itu yang kekurangan menjadi kelebihan kamu. Iya. Kamu sekarang rambutnya keren. Iya. Ya, maaf, kamu coba ngadap sana. Ini Tuh. orang-orang sana belum tentu bisa seperti kayak kamu. Setuju. Ya, benar gak? Setuju. Berarti kamu orang lebih pede daripada mereka. Kamu udah bisa tampil di atas kan? Berarti kamu udah pede. Itu Bener dia. nggak? Iya. Oke? Sekarang kamu tegak, jangan kemana-mana. Coba matanya tatap. Tarik nafas. Mulutnya. Dari mulut. Dan jangan dibuang di Tahan. mulut. Tarik dulu dong. Keluarkan. Oke. Sekarang pinjemin mic. Oke. Oke. Kamu yakin kamu bisa profil diri kamu? Bisa. Oke, sebentar. Tarik nafas. Matanya jangan kemana-mana. Sekarang lihatnya ke depan. Oke, kamu ngomong. Halo teman-teman. Terus ngomong aja. Perkenalkan namanya. Perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adik Yudatama dari SMK Negeri 4 Makassar. Oke, besok kamu sudah ada saingan jadi MC. Dia Jadi bisa MC jadi MC. bisa. Kita nanti Gitu. partneran ya. Itu pede kan? Kamu makin pede nggak sekarang? Makin pede. Oke, itu belum 5 menit. Oh, Itu, itu, begitu. baru sedikit ilmu dari Yapmi loh. Kalian udah langsung pede kayak dihipnotis ya, Nah. tiba-tiba Yuda langsung turun pede. deh. Turun Yuda, turun. Turun Saya lebih- kemana? Coba jangan dulu dong. Oke, itu membuat Cukup kamu ya? pede. Nanti kamu bisa belajar bergabung sama Yapmi Academy ada di Ya, Makassar. cari-cari infonya ya. Oke, thank you. Terima kasih Puji, terima kasih Torik. Silahkan ambil Ya. hadiahnya dari panitia. masih mau ditambah sama Oh, masih Enggak, mau saya ya? kasih aja deh, saya kasih. Oke. Ya. Kebetulan masuk Yapmi Academy itu di Makassar khususnya. Kalau di Yes. Jakarta memang mahal. Iya. Kalau di Makassar itu 2 juta. Saya kasih diskon kamu 1 juta. Ya, buat kamu nanti kamu belajar. Kamu cari di Google aja. Yapmi Kamu buka Yapmi Academy Makassar. Kamu bisa Oke. belajar nanti ada di Air Tasning di sana. Wow, Oke? langsung loh. Jadi saya kasih voucher 1 juta. Ih, Oke. lumayan Nanti guys. kalau mau nanti sama Ibu Dokter, kebetulan itu ada istri saya di sini, dosen UNAS juga, kedokteran juga, Iya. spesialis kulit dan kelamin. Oke. Bu Dokter berdiri dong Iya, saya. oh, Nanti ini kamu dia. sama Ibu Dokter di sana. Nah, itu Oh. itu istri saya, kebetulan dosen UNAS juga, S2, spesialis kulit juga. Oke. Di Angkatan Laut dia tugasnya. Wah, Ya. berarti dibalik Nanti kamu suksesnya- ke sana minta diskon sama Minta beliau. ya, langsung Boleh. daftarin namanya Nanti ya. daftarin Kak, saya namanya ya. nanti ini. Siapa yang mau, yang nggak pede ke sini. Jadi kita buka acting, presenter, public speaking, jadi model. Yes. Nggak perlu pusing sekarang, kalian nggak perlu lagi ke Jakarta, sudah ada sekolahnya di Makassar. Makassar. Semoga di sekolah ini bisa kerjasama nanti dengan Yapmi. Iya, betul Jadi sekali. luar biasa kita ini udah keren banget. Ya Yes. Makassar itu top. Benar. Ya, kalian juga top, sekarang udah bisa jadi presenter. Nanti Kak, kalian iya. bisa bantuin saya jadi coach ya. Boleh. Aduh, aku Saya nggak mahal pede loh Kak lagi. kalau dibayar. Boleh, nggak apa-apa. Langsung spill ya. Kalian kan nanti kita ajarin lagi untuk jadi Untuk coach jadi lokal coach ya. namanya. Yes, Ya. terima Oke, kasih, oke. Kak. Saya nanti ngajar model deh. Terima kasih sekali lagi. Thank you ya. Sekali lagi silakan Siap. dong panitia dong. Terima kasih Silakan. bro. Terima kasih bro. Sip. Mana Yuda?
Oke, bro, thank you, luar biasa. Berarti Langsung memang, pede. tips yang langsung diberikan oleh Kakak Iwan ini sangat luar biasa Betul, karena betul, bisa langsung membantu orang kita menjadi lebih pede. Nah, Kakak Iwan dan Kakak Fatma mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Padahal sebenarnya kita masih mau menjadi lebih pede dan juga pastinya pengen tahu lagi lebih lanjut mengenai model dan juga film gitu ya. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat seluruh pemirsa di RRI Makassar di lewat kanal YouTube kita atau mungkin yang lagi mendengarkan Pro 2 FM di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada mungkin yang pengen disampaikan dari Kakak Fatma dan juga Kakak Iwan mengenai dunia entertainment yang sekarang gitu. Oke, Kakak Fatma dulu deh. Oke, saya ingin memesan kepada semua pelajar khususnya bahwa jangan cepat puas ya dengan prestasi yang ada saat ini. Terus berkarya, jangan takut gagal dan selalu percaya diri. Oke, itu dia. Catat ya yang mau lebih pede dan berkarir di dunia entertainment. Kakak Iwan. Oke, buat saya kita berbangga menjadi seorang Bugis Makassar karena tempat kita ini barometer Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Anak-anak pelajar semua jangan pernah maaf cuma nongkrong. Sekarang itu kalian harus berkarya. Karena karya kalian itu nilainya sangat tinggi daripada semuanya. Wow. Kalian berdua lagi. Iya, terima kasih untuk Kakak Fatma dan juga Kakak Iwan, luar biasa. Dari Parvi Sulsel dan juga Ketua Umum YAPMI Sulawesi Selatan Indonesia ya Kak ya. Terima kasih sangat luar biasa. Untuk seluruh tamu-tamu kita yang sangat luar biasa kita ucapkan terima kasih Kakak. Luar biasa. Nanti diundang ya Kak ya ke Hertasting ya. Iya. Nanti ada kerjasama RRI sama Parvi dan YAPMI, ditunggu sekali collab-collabnya ya Kak ya. Yes, foto luar bareng biasa. Foto dulu boleh, silakan kita foto bareng. Boleh. Yang pakai Yes, terima kasih banyak untuk Kakak Syarifah Fatmawati SPD dan juga Kakak Iwan Setiawan Mase. Luar biasa sudah memberikan motivasi dan juga sudah ngobrolin tentang dunia entertainment yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Dan agenda kita sebenarnya bukan cuma berhenti hari ini aja karena masih ada 3 hari ke depan. Jadi untuk para pelajar yang ada di Sulawesi Selatan boleh datang ramaikan, ikut lombanya ya kan? Dan sebentar malam kita bakalan ada lomba fashion show yang akan berlenggok-lenggok di atas catwalk. Kita bakalan lihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Aku mau nonton, soalnya pasti seru. Mereka kostumnya cantik-cantik. Oke, and finally saya Ihsan. Saya Nindi mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Festival Pelajar Nusantara 2023.